Assalamualaikum everybody, welcome back with me here in English classroom. And for now, let's learn about stating capability. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang stating capability atau di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ungkapan kemampuan. Seperti apa ungkapan ini? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian daripada capability adalah kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan ataupun mengerjakan sesuatu. Jadi, dalam hal ini, ungkapan untuk menunjukkan capability atau kemampuan ini digunakan pada saat kita akan menunjukkan bahwa kita mampu melakukan sesuatu, ataupun kebalikannya, kita tidak mampu melakukan sesuatu, maka digunakanlah ungkapan capability. Penggunaan daripada ungkapan kemampuan atau stating capability bisa menggunakan 3 kata berikut ini, yakni can, could, dan be able. Ketiga kata ini sama artinya, menunjukkan dapat ataupun bisa. Jadi can, could, ataupun be able itu mempunyai makna yang sama, yaitu dapat atau bisa. Kita bahas satu persatu, dimulai daripada can. Kata can itu dapat digunakan untuk menyatakan kapabilitas ataupun kemampuan dalam bentuk present tense atau menunjukkan kejadian di masa sekarang. Pola umum yang digunakan itu adalah subjek, kemudian diikuti dengan kata can, dan diikuti dengan verb ke-1 atau kata kerja bentuk ke-1. Jadi yang perlu diingat di sini, kata can itu selalu diikuti dengan verb ke-1 atau kata kerja bentuk ke-1. Contoh penerapan dalam kalimat bisa dilihat di sini. Ahmad can climb a tree. Ahmad dapat memanjat pohon. Can diikuti dengan climb. Climb ini adalah kata kerja bentuk ke-1, bentuk dasar. Contoh kedua, Fatimah can cook fried rice. Fatimah bisa memasak nasi goreng. Can diikuti dengan kata kerja cook yang menunjukkan kata kerja bentuk ke-1. Father and I can swim very well. Ayah dan saya bisa berenang dengan baik. Diikuti dengan swim. Kata can diikuti dengan swim. Swim di sini menunjukkan verb one atau verb ke-1. They can sing English songs. They can sing English songs ini berarti mereka bisa menyanyikan lagu-lagu bahasa Inggris. Kata can diikuti dengan verb ke-1 yakni sing. Birds can fly. Burung bisa terbang. Can diikuti dengan fly yang menunjukkan kata kerja bentuk ke-1. Kemudian penerapan can yang menunjukkan arti ketidakmampuan itu bisa dengan menambahkan kata not setelah can dan sebelum kata kerja bentuk ke-1. Contoh penerapannya bisa dilihat di sini. Tiara cannot ride a bicycle. Tiara tidak bisa mengendarai sepeda. Can diikuti not, jadi cannot, kemudian baru diikuti kata kerja bentuk ke-1. Contoh lainnya, Mother can't run fast. Ibu tidak bisa berlari dengan cepat. A penguin can't fly. Penguin tidak bisa terbang. Nah, di sini can diikuti not,
kemudian baru diikuti kata kerja bentuk ke-1. Kemudian penggunaan can yang menunjukkan kalimat tanya adalah dengan meletakkan kata can di depan kalimat. Contohnya seperti ini. Can he sing a song? Jadi can diletakkan di depan kalimat, di depan subjek. Can he sing a song? Bisakah dia menyanyikan lagu? Maka ketika ada pertanyaan, can he sing a song? Jawabannya tinggal yes, he can. Jika menunjukkan bahwa dia bisa menyanyikan lagu, yes, he can. Jika dia tidak bisa menyanyikan lagu, maka dijawab dengan no, he can't. No, he can't. Dia tidak bisa. Can a gag crawl? Yes, it can. Kalau tidak bisa, no, it can't. No, it cannot. No, it can't. Sama saja. Can you come to my birthday party? No, I can't. I'm busy. Bisakah kamu datang ke ulang tahun saya? Tidak, maaf, saya sibuk. Maka menunjukkan kata no, I can't. Tidak, saya tidak bisa. Can di sini sekali lagi diletakkan di depan kalimat, maka menunjukkan kalimat tanya. Yang selanjutnya ada penggunaan can di dalam kalimat dengan kata tanya. Jadi kalimat tanya yang menggunakan kata tanya. Yang biasa kita ketahui ada 5WH, ada 5WH. What, where, when, why, and how. Itu ketika digunakan bersama dengan can, maka kata can diletakkan sebelum subjek dan setelah question word atau kata tanya. Jadi didahului dengan question word terlebih dahulu, kemudian diikuti can, subjek, dan seterusnya. Seperti halnya, what can I do for you? What can I do for you? Question word di sini atau kata tanya di sini ada kata what, kemudian baru diikuti can, subjek, dan seterusnya. What can? What can? What can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untuk kamu? Can. Kita lanjutkan yang kedua, ada could. Could sama artinya dengan can, yaitu bisa atau dapat. Perbedaannya, kalau could itu digunakan untuk mengekspresikan action ataupun tindakan dalam bentuk past tense. Kalau tadi can dalam bentuk present tense, bentuk sekarang waktunya, sedangkan could itu bentuk lampaunya daripada can atau bentuk past, bentuk lampaunya daripada tadi can. Selain untuk menunjukkan bentuk lampau atau past tense daripada can ini menjadi could, maka could juga itu bisa digunakan di kalimat bentuk present, akan tetapi untuk menunjukkan kalimat yang lebih sopan atau lebih santun. Jadi could ini bisa yang pertama digunakan untuk bentuk lampau past tense, bisa juga digunakan untuk menunjukkan kalimat yang lebih sopan. Contoh penerapannya di sini ada, kita bisa lihat, Santi could walk 20 kilometers away. Santi bisa berjalan 20 km. The policeman could arrest the criminal. Danny could not dance. Untuk kalimat negatif, could tinggal ditambahkan not setelahnya. Seperti tadi cannot, sekarang could not. Menunjukkan artinya tidak bisa, could not. Sama dengan cannot.
Kemudian untuk kalimat tanya bisa dengan meletakkan could-nya di depan kalimat. Could you please open the door? Bisakah kamu membukakan pintu? Nah, ini menunjukkan kalimat perintah yang sopan. Could you please open the door? Bisakah kamu membukakan pintu? Maka menggunakan could untuk lebih sopan. Sebetulnya can juga bisa. Can you please open the door? Akan tetapi kalimat perintah ini akan lebih sopan jika menggunakan could. Could you please open the door? Could she win the singing contest? Nah, kalau kalimat di sini could she win the singing contest, ini menunjukkan kalimat past tense. Kalimat tanya dalam bentuk past tense. Jadi could di sini bisa menunjukkan past tense, bisa juga menunjukkan kalimat perintah yang sopan. Selanjutnya yang ketiga, penggunaan be able to. Tadi can, could sudah kita bahas yang menunjukkan arti kata bisa atau dapat. Begitupun dengan be able to, sama artinya, menunjukkan arti kata bisa ataupun dapat. Penggunaannya, be yang kita kenal itu dalam bentuk present tense ada 3, yaitu am, is, dan are, atau kita kenal dengan to be. Kemudian dalam bentuk past, to be itu ada 2, yakni was dan were. Kemudian dalam stating capability atau ungkapan kemampuan, maka be disatukan dengan kata able to. Jika be atau to be disatukan dengan kata able to, maka kata ini menunjukkan arti bisa atau dapat, seperti halnya can dan could. Contoh penerapan kalimatnya. Di sini kita bisa lihat she is able to cook chicken soup. She diikuti dengan be is able to. Kemudian kata kerja bentuk ke-1 chicken soup. He is not able to play basketball. He is, di sini be-nya di is, kemudian not able to menunjukkan ketidakmampuan is not. Kemudian ikuti able to. Dan untuk kalimat tanya, maka is diletakkan di depan kalimat. Is Rahmat able to swim? Seperti itu. Demikian penjelasan mengenai stating capability atau kemampuan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. See you next time.